alhamdulillah ya akhirnya sampai di tujuan, walaupun tadi di perjalanan sedikit ada ya cobaan, ya latihan, tantangan ya. Dan sebelum kita menyambung Mas Aryo tadi, ya mungkin dulu ini dimasukkan dulu ya, dipegangin ya, dipegangin, lalu ambil yang putihnya dimasukkan pelan-pelan rata. Bu, kok jadi jeleweran, nggak masalah, ini kan jelly, nanti bentuknya bisa dilepas, dimasukkan lagi, nggak usah khawatir. Mencoba itu kotor, nggak apa-apa. Oke, kira-kira begini, ini bisa dilepas, tuh, bisa dilepas, taruh lagi. Nah, buat temennya, nah, pasirnya masukin dulu. iya, pasirnya masukin dulu. Itu udah nggak panas ya Bu ya? Enggak. Cari tempat bebas ini. Nanti setelah itu baru teman-teman, kalau ini sudah keras, sudah mengeras, baru teman-teman ke sini bawa ini, ambil jelinya, ambil lilin jelinya, kasih pewarna, kasih minyak wangi, masukkan. Udah, tunggu 10 menit tuh, digunting, tutup. Kalau misalnya jangan digunting, nggak apa-apa, ditekuk, tutup supaya sampai ke pasir ini dia bau wangi ya. Itu aja. Oke, silakan. Di sana ada alat-alatnya, di sana ini dibiarkan dingin dulu supaya ininya bisa sendiri. Ayo, masa nanti kalau mau ini Bu tolongin dong Bu. Ayo usaha sendiri, try and error biasa. Ini pewarnanya berarti hijau, berarti hijau ini nih. 1 tetes ya, pewarnanya 1 tetes. Fragrance-nya boleh 2-3 tetes. Ada penilaian ya. Ayo. Makanya hasilnya usahakan. Tuh, Ibu sudah jadi. Warnanya hanya 1 tetes ya, kalau yang sudah pakai Ini warna. baru memasukkan pasir dan kerang. Nah, tapi lagi ditata nih kerangnya. Bagaimana supaya benar-benar cantik. Nah, iya. Tekan ke pasir supaya kuat. Tapi tidak lagi. Itu ros ya? Sedikit aja, yang putih sedikit aja, jangan Ada sinyal merah. lalu Tergas mungkin tadi. Nih. Udah diaduk Pak? Woi, Pak Haji. Kurang itu Pak jelinya. jadi Coba aduknya. Pakai ini Pak, aduknya Pak. Bukan ini. Bukan ini. Oh. Kita ulang. Kalau diaduknya. Kenapa kebanyakan? Ngaduknya Miring tadi pasirnya Bu. Enggak, baru aja baru ngambil. baru kali ya. Udah tipel. Iya itu. Kalau pasir sama kerangnya udah disusun, terus tahap selanjutnya apa Mat? yang versi yang paling bagus. Ini pakai lagi. Kasih jeli lagi. Baru tumpangin. Ini nih ke tengah nih. Ya, kental. Cepet buat kental loh. Kayak ngetim itu neng hormat. Udah kentelan dah Pak. Itunya nggak ada yang ini lagi Bu nggak? Setelah pasirnya disusun, lalu dimasukin pewangi, lalu dimasukin pewarna, dicampur aduk, dimasukin lilinnya ke dalam jar. Jadi lilinnya itu nggak boleh sampai kental biar masuk ke gelasnya itu rapi.
Tuh, gagal, nggak ada lagi. Nanti ada lagi kok. Pak Haji bikinnya miring, Pak Haji. Dibikin miring. Tapi miring ininya kurang banyak. Iya, habis. Ini lagi dipanasin lagi, Pak. Lelenya. Hijau, Pak Haji. Kenapa Iya. hijau, Pak Haji? Ini biar kelihatan seger gitu hijau. Sama, saya juga sukanya hijau, Pak Haji. Iya, makanya ini. 20 ribuan. Nah, Kalau pasirnya sudah dimasukkan, terus dimasukin deh tuh lilinnya. Lilinnya harus panas dan cepet banget menggumpal. Jadi harus cepet-cepet dimasukin lilinnya itu. Isinya ada pewarna dan pewanginya. Untuk warnanya bisa dipilih warna apa aja. Pewanginya juga boleh macam-macam. Ada vanilla, ada kopi, ada lavender, ada rose. Belinya di PKBM Salsabila. Endorse dulu. Ya, diingatkan terus-menerus. Dan memang perintah dan larangan Allah itu ujian buat kita, dan sekaligus bukti kebaikan keindahan Islam itu sendiri. Kalau mau merenungkan sebentar saja, tauhid misalnya, ya Allah, indahnya tauhid itu. Coba bayangkan itu. Kemudian syirik, betapa buruknya syirik. Nah, kita lihat misalnya syirik tidak bisa mencipta, tidak bisa ngatur, ya kan? Tidak memiliki apa-apa, disembah. Ada nggak orang syirik begitu? Dia bikin sendiri wujud sesembahannya, ya kan? Kemudian nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa ngatur, nggak punya apa-apa, disembah. Ya Allah, buruknya luar biasa. Bayangkan tauhid. Ya Allah yang menciptakan segala-galanya, menguasai segala-galanya, ngatur segala-galanya. Pantas gak disembah? Sangat pantas. Wah, indahnya kalau kita bertauhid, buruknya kalau syirik. Sunnah, ya Allah, luar biasa indahnya sunnah. Buruknya bid'ah, mengada-ngada. Sudah ditentukan ibadah itu begini, ngapain dibuat-buat ya? Gak benar. Gak ada dasarnya. Sibuk melaksanakan. Dapat apa kira-kira? Orang Allah dan Rasul nggak menyuruh begitu, dia buat begitu. Itulah buruknya kalau mengada-ada, buat-buat sendiri. Udah ikuti aja apa yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul. Ya Allah, indah sekali hidup ini kalau dengan sama sunnah. Ya Allah, nggak repot, tapi dapatnya luar biasa. Terus bakti kepada orang tua, indah luar biasa. Betapa buruknya durhaka, betapa buruknya kalau kita tidak bakti. Ya, coba itulah Islam itu. Betapa perintah dan larangan Allah itu indah luar biasa. Betapa buruk kalau kita melakukan kebalikannya. Makanya manfaatnya kembali kepada siapa? Sampah plastik. Dan jumlah kelompok kami ada 7 orang, dan masing-masing orang memiliki ide yang berbeda, dan kami memutuskan satu ide, yaitu mengolah sampah plastik yang berupa minuman saset menjadi tas atau dompet, mengubah sampah plastik menjadi kaki sampah. Yang ketiga, sampah plastik menjadi layangan plastik. Yang keempat, sampah plastik menjadi stiker. Yang kelima, sampah plastik menjadi jas hujan. Yang keenam, sampah plastik menjadi tempat pensil. Yang ketujuh, sampah plastik menjadi tempat tanaman atau pot. Nah, dari perundingan kelompok kami memilih tadi sampah minuman saset yang dijadikan tas atau dompet. Untuk cara prosesnya, mengumpulkan sampah plastik minuman saset yang satu jenis, contohnya seperti kopi kapal api, satu jenis, dan dicuci dan dipotong sisi atas dan bawahnya sehingga menjadi lubang, dan dianyam menjadi tas atau dompet.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dava Raditya Chandra sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang tadi milih kelompok Surabaya. Tadi ada beberapa saran. Contohnya ada bambu bisa jadi gini, celengan, kursi, angklung, enggrang, kipas, segala macam. Cuma yang kita pilih kipas karena prosesnya pertama bambunya diiris tipis-tipis, terus habis itu dianyam, terus dipanggang biar alot dan kuat, terus bisa dikasih dan bisa dibentuk dengan macam-macam model. Terus supaya lebih menarik bisa mungkin dikasih warna atau dikasih hiasan, gambar-gambar yang mungkin ya cat warnanya paling cuma 10.000 dan bisa dijual ke toko perabotan mungkin harga 15.000 yang pakai warna, yang polos mungkin 10.000. Kita kasih kipas ini merek Radif. Dapat idenya dari nama kelompok, nama setiap anggota kelompok. Radif, F-nya 2. R-nya ada Rehan Azril, A-nya ada Abbas, D-nya ada Safidri Dava, I-nya ada Ilyas, F-nya ada Firdaus, dan F-nya satu lagi ada Fahrul. Dan ya dengan modalnya cat warna yang 10.000 itu, satu cat warna bisa buat 3 atau 4 kipas. Yang kipas yang berwarna dijual mungkin bisa 15, bisa dapat untung kira-kira 20.000 satu cat warna. Nah, sekian sih yang saya sampaikan itu. Saya mau tanya sama kelompok 2 nih. Kelompok 2 mana suaranya? Oh. Jadi kan ini kan ide usaha gitu ya. Tadi untuk kelompok 1 itu kan ide usahanya itu mengambil bahan bakunya itu dari bahan sisa pakai gitu. Sedangkan kalau ini kan dari bambu. Berarti kan kalau kita calon pengusaha itu kan kita harus memikirkan bagaimana cara ketersediaan bahan bakunya itu gitu. Dengan harga jualnya 15.000 ya, sedangkan harga catnya aja katanya 10.000, sedangkan bahan bakunya itu diperoleh dari mana gitu. Itu kan harus terpikirkan juga ketersediaan bahan bakunya, lalu jangka menengahnya apakah dia masih tersedia, jangka panjangnya apakah akan tersedia gitu. Kenapa enggak kipas dari plastik sampah aja gitu, nanya doang. Ya makasih. Kipas dari bambu tuh enak. Mungkin kalau buat bahan bakunya kayak bambunya itu kita mungkin bisa ngambil yang sisa dari ini gitu. Mungkin dari ada hutan bambu yang pengen ditebang dihabisin gitu. Cakep. Atau biasanya kalau ada pembangunan ini kan ada bambu sisa tuh. Nah, mungkin bisa diambil dari situ. Oke. Ya itu aja sih, makasih. Saya dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Fatih Daus. Saya dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Kelompok saya tadi memilih dari pilihan tadi banyak kan ya, kayak ya tadi bambu, batu, plastik. Saya memilih rumput. Ini tanaman pandan, rumput pandan yang bisa diolah, bisa jadi pewarna makanan, bisa juga diolah jadi anyaman. Anyaman bisa menjadi tas, ikan, ya macam-macam. Kita ambil contoh ikan.
kita proses pembuatan tikar itu dari daun pandan yang awalnya dari pohon kita ambil, kita petik, kita cuci bersih, kita jemur, kita potong-potong jadi sesuai ukurannya, kemudian kita anyam supaya menarik minat konsumen, kita percantik sama warna, kemudian kita emas, kita bisa jual di pasar, di mall, kemudian bisa juga kita ekspor ke luar negeri. Yang tadinya daun pandan yang kalau kita beli di petani mungkin cuma 5.000, kalau dijual lagi dari daun biasanya itu paling cuma 7.000 sekilo. Kita supaya harga jualnya tinggi, kita olah jadi anyaman, jadi tikar. Tadi contoh bisa dijual satu tikar 45.000 sampai 80.000, gitu kan? Jadi sesuai jadi gimana kita cara pola pikir kita yang tadinya bahan yang kita bisa temui di mana-mana, yang bisa kita lihat di mana-mana, jadi bermanfaat. Mengambil bahan daur ulang itu labu siam. Nah, labu siam itu yang saya ketahui itu nggak bisa jadi barang, cuma bisa jadi makanan atau yang sejenisnya. Di sini ada yang milih jadi opor, salah satunya ada yang jus, ada yang jadi skincare. Nah, kalau saya milih jadi obat karena labu siam itu mengandung kandungan yang alami, salah satunya air, seng, besi, natrium, kalsium, tembaga, vitamin C, juga vitamin B1, fosfor, karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Dari yang Anda simpulkan, labu itu salah satu tanaman yang bisa menjadi obat selain menjadi bahan makanan pokok orang Indonesia. Karena labu mengandung zat yang tadi, mungkin labu bisa diproses dan diekstrak melalui mesin khusus. Lalu obatnya itu bisa berbentuk kapsul atau kaplet. Labu juga mengandung vitamin C dan vitamin B1, cocok untuk menjadi kapsul vitamin. Mengandung bahan-bahan lainnya yang sejenis, yang senyawa untuk menjaga kesehatan tubuh. Bisa juga menjadi kapsul suplemen untuk kesehatan tubuh, obat kanker. Labu juga mengandung fosfor, dan fosfor juga zat yang bagus untuk kulit, menjadi obat kulit, obat salep atau yang lainnya. Labu itu menjadi obat yang bisa digunakan untuk semua kalangan orang-orang. Obat ini berbentuk kapsul, kalau nggak kaplet. Sebelum dijual melakukan aktivitas percobaan. Kalau berhasil baru didistribusi ke konsumen. Labu ini dikemas dalam bentuk botol, lalu diberi merek dan mengajukan izin pemerintah untuk melakukan pendistribusian obat-obatan. Obat ini bisa diimpor ke luar negeri, menjadi obat pilihan Indonesia dan di luar. Diekspor? Ya, diekspor ke luar negeri, bisa menjadi obat pilihan di Indonesia dan di luar. Lalu obat ini juga bisa disumbang ke puskesmas agar orang-orang yang kurang mampu mungkin bisa menggunakan obat herbal ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Fari dari kelompok Cega. Setelah 15 menit kami berunding, kami memilih benda. Benda ini sangat tidak dipentingkan di masyarakat. Sering kita injak-injak, sering kita buang, sering kita lempar, dan tidak penting buat kita. Yang menurut kita tidak penting. Benda yang kami pilih adalah yaitu batu. Dari batu ini ada keluar ide-ide dari tim kami. Tim kami mengeluarkan 6 ide sesuai dengan kelompoknya. Ide yang pertama
adalah patung atau dekorasi rumah seperti hiasan, batu-batu yang hias. Yang kedua adalah cobek. Ketiga batu akik. Keempat bahan bangunan. Kelima batu bara. Dan keenam penggilingan tradisional. Dan dari hasil diskusi kami memilih batu akik sebagai pilihan kami. Proses membuat batu akik adalah yang pertama, kita mencari batunya dulu, batu mentahan akiknya, bisa itu di sungai atau di gunung. Yang kedua, jika sudah mendapatkannya lalu kita bawa pulang, lalu udah pas di rumah, lalu kita potong. Yang ketiga, dipahat sesuai ukuran. Dan yang keempat, dipoles menggunakan alat. Yang kelima, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, ukurannya bisa disesuaikan dengan pesanan para konsumen. Yang keenam, untuk menghias bisa digabungkan dengan rangka cincin atau kalung. Yang ketujuh, agar lebih terlihat cantik dan menarik, bisa di-packing dengan kotak yang menarik. Yang kedelapan, lalu kita pasarkan ke marketplace dengan harga sesuai dengan jenis batunya. Modal yang kami ambil adalah hanya mengambil modal ongkos ke tempat pengambilan batu mentahannya, lalu alat untuk mempoles dan memahatnya. Harganya kisaran dari 150 ke atas tergantung jenis, dan bisa juga menjadi jutaan tergantung dengan jenis batu. Dan demikian dari saya, terima kasih. Ada yang mau tanya? Pembuatannya nggak sebagai bagian dari modal dan berapa lama? memperhitungkan durasi pembuatannya nggak sebagai bagian dari beban? Ya bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen maunya kapan, dan bisa juga kita nanti buat dulu sebagai stok, dan nanti baru jika ada yang mau beli, jika ada yang mau pesan yang lain, kita bisa membuat dengan sesuai kebutuhan. Batu akik butuh waktu berapa lama? Biasanya sekitaran kan harus diolah. 2 hari atau sampai seminggu. Saya nggak ngebaca target marketnya kira-kira untuk dijual di lokal atau dibawa ke luar negeri. Belum terjawab. Dijual ke luar negeri mungkin begitu baju. Kira-kira gimana cara bawa ke luar negeri? Itu kita ada. Yang lain? Tapi udah ada enak, silahkan kamu ambil. Pais. Tahu. Kalau pedang ini. Makanya kualitas besar. Kalau ada
di sini itu udah semuanya belum? Di sini adalah ruangan kita nyampurin bumbu sama kita pengemasan. Pengemasan di sini itu biasanya kalau untuk dijual ke distributor itu per 3 kilo satu bal. Tapi kalau dijual eceran seperti itu sekitar 1 kiloan ya teh. Ya 1 kiloan. Nah, nih lihat ibu ini gimana cara ngebumbuin satu. Ini contohin aja Pak, bikin yang 3 kilo. Ya kita bikin 3 kilo ya, kita lihat ya. Kayak gimana caranya. Gimana kita bumbuin ini, rasa apa teh? Rasa ayam bawang. Rasa ayam bawang. Rasa ini rasa yang terbaik dari Dap Subur nih. Yang paling juaranya. Buat bumbu aja. Ini proses bumbunya. Dikasih bumbu secukupnya. Teh sambil cerita dong teh. Kasihnya berapa banyak? Bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Sih ini harusnya diklamasin. Besar Kan kita mah udah Besar. Jadi di itu di kasihnya berapa gram? paling 10 graman ini buat 1,5 kilo. Soalnya kalau kebanyakan itu terlalu asin. Ayam bawang daun bawangnya 10 gram. Setengahnya dikasih bawang. Oh, Ya, nah, dari singkong tadi yang dikit dulu digajar dulu. Dari Belanda, namanya Rudolf Edward Kerkoven, datang ke sini tahun 1873. Nah, beliau membawa 2 jenis teh, yang mana tehnya itu jenisnya Asamika yang dari India, seperti ini daunnya gede-gede. Yang kedua adalah daun teh yang berasal dari China, yang daunnya kecil-kecil. Nah, diperbanyak paling banyak di perkebunan di Indonesia, kebanyakan yang Asamika seperti ini, karena diambil produktivitasnya biar banyak. Nah, kemudian dari jenis teh ini kita produksi jadi 3 jenis olahan teh. Yang pertama adalah teh hitam, yang kedua teh hijau, dan yang ketiga teh putih. Nah, saya mau tanya nih, udah pernah lihat tanaman teh sebelumnya? Sudah ya, pasti ya. Nah, kalau teh hitam, teh putih, teh hijau, tanaman tehnya sama atau tidak? Tidak. Nggak tahu. Sama. Jadi yang
dari kebun langsung diolah, dipanaskan dan digulung. Ini. Kalau untuk produksi teh hitam digiling, ini hanya digulung saja. Gulung saja untuk mengeluarkan gel atau cairan yang ada di pucuk. Gitu. Nah setelah digulung, nanti dimasukkan ke open top namanya. Ada di situ open gede, pemanas. Nah di situ kurang lebih 10 menit, lalu keluar dan terakhir nanti masuk ke sini. Ini namanya bolting. Jadi hasil penggulungan dimasukkan ke sini. Nah ini paling lama. Ini bisa mencapai 8 jam. Dipanaskan terus bisa berai sambil diputar. 8 jam. Dari hasil olahan ini dipilih lagi nanti menjadi 12 jenis. 12 jenis teh hijau. Boleh lihat. Jadi teh itu panudang mana yang ada? Jadi teh itu dari satu pohon produksi bisa menjadi beberapa macam teh. Yang membedakannya itu hanya perlakuannya saja, perlakuan dengan mesin. Begitupun juga dengan YP. Nah di sini kalian tadi lihat di sama panudang ini si peko ini kan adanya di atas ya. Di sini. Jadi yang masih kuncup. Ya? Nah, kalau yang ini sama yang ini kan kalau menurut SOP pengolahan ini sebenarnya sudah kategorinya sudah kategori tua, sudah batangnya udah batang tua. Tapi kalau pengolahannya untuk teh hijau dengan teh hitam ini masih kepake, masih menjadi salah satu bagian dari teh hitam ataupun teh hijau. Tapi kalau untuk teh putih itu hanya kuncupnya saja, yang dipanen yang seperti ini, hasil panen seperti ini. Nah nanti pengolahannya itu YT itu hanya menggunakan sinar matahari aja, tidak ada proses penambahan kimia. Kalau pengeringan nanti ada endingnya di akhir Pak. Ini hanya untuk menstabilkan kadar airnya dari akhirnya itu sama aja. Kalau kadar air untuk teh putih, untuk teh hitam, untuk teh hijau itu kisarannya di maksimalnya 4% Pak. Nah ini pengolahan teh putih itu prosesnya pertama penerimaan pucuk tidak boleh lebih dari jam 11 Pak. Tidak boleh dari jam 11. Terus juga tidak boleh kena sinar matahari dari kebun secara berlebihan yang nantinya akan mengganggu proses pengolahan di sini. Kalau untuk penggangguan proses secara teknis tidak ada, tapi nanti mungkin hasil akhirnya tidak akan tercapai, kualitasnya juga akan menyimpang gitu ya dari kebutuhan. Nah ini setelah gini kita pakai baki yang di atas itu, di sini ada dua lantai. Di lantai atas itu setelah pucuk diterima dengan kondisi segar dihamparkan di baki yang seperti ini, tapi bakinya berperforasi, ada bolong-bolongnya supaya sirkulasi udaranya jalan. Di situ dijemur dengan menggunakan sinar matahari tanpa ada proses penambahan lalai.